Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Kita sekarang ini telah memasuki Ramadan yang kedua, Ramadan tahun 1446 Hijriah atau tanggal 2 Maret 2025. Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan dan kita sudah menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya, perlulah kita memahami, mengetahui bagaimana sebetulnya keistimewaan di bulan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Di Muhammadiyah, setiap apapun yang ingin disampaikan berkenaan tentang ibadah, berkenaan tentang akidah, muamalah, akhlak, itu semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Maka keistimewaan Ramadan pun harus berdasarkan hadis yang berkualitas sahih atau hasan, atau berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita semua sudah tahu bahwa puasa itu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kita juga tahu semua bahwa orang yang bertakwa itu derajat yang paling tinggi di sisi Allah, selain derajat-derajat yang lain. Maksudnya selain dari apa yang sudah dikemukakan dalam Quran, apakah itu muslim, apakah itu mukmin, apakah itu muhsin, tapi derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh karenanya, dengan adanya atau dengan mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, maka akan memotivasi kita untuk terus meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini. Rasul menyatakan dengan tegas di dalam riwayat Muslim dan riwayat yang lainnya termasuk Al-Bukhari dan Ashabus Sunan, yakni bahwa siapa saja yang berpuasa berdasarkan iman dan ikhlas, itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di sini jelas bahwa siapa saja yang berpuasa dengan kriteria dua, yakni betul-betul iman yang kokoh, dan yang kedua dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang selalu kita baca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu juga kami mohon pertolongan. Artinya, kalau dikatakan ikhlas, siapa yang memerintahkan, siapa yang menyuruh, maka kita pun meminta sesuatu upah atau apa yang disebut dengan apresiasinya, harus siapa yang memerintah. Yang memerintahkan puasa itu Allah. Maka kita mestinya juga hanya berharap balasan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ini yang entry pointnya yang pertama. Yang kedua, puasa itu berbagai hadis dikatakan di dalam bulan Ramadan, siapapun yang melakukan ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, akan dilipat gandakan oleh Allah. Dalam Al-Quran secara umum amal soleh itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha, surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 160. Siapa saja yang mendatangkan kebaikan atau berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikannya 10 kali lipat. Itu secara normatif di dalam Quran 10 kali lipat, maknanya minimal 10 lipat. Nah, di bulan Ramadan bisa berkali-kali lipat, bahkan sampai dengan bighairi hisab, artinya unlimited, tidak terhitung lagi. Oleh karenanya mari kita termotivasilah, bergeraklah kita terus berastabikul khairat, terus berlomba-lomba dalam berbuat baik di bulan Ramadan ini.
Nah, satu hal lagi di dalam hadis, apabila kita berpuasa betul-betul dengan iman dan ikhlas, maka balasannya pun di akhirat ada surga yang khusus disebut dengan surga Ar-Rayyan. Surga yang disebut dengan Ar-Rayyan. Surga ini elit dan hanya orang yang berpuasa saja yang diizinkan Allah untuk memasukinya. Kalau kita umpamakan di dunia ini, maka ada namanya hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bahkan sampai bintang 5. Inilah hotel bintang 5-nya, yakni ya surga Ar-Rayyan. Nah, surga Ar-Rayyan ini karena dia spesial untuk orang puasa, orang yang tidak berpuasa walaupun dia berbuat baik tidak diperkenankan masuk dalam surga ini. Itu yang ketiga. Selanjutnya, orang-orang yang betul-betul imannya mantap. Bagaimana kriteria, bagaimana indikator orang dikatakan dia itu imannya mantap? Iman yang sebenar-benarnya bisa kita lihat rujukannya dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 2 sampai 4. Allah menyatakan dengan tegas dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Nah, di dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 sampai 4 ini adalah kriteria orang mukmin yang sebenar-benarnya. Pertama, orang mukmin yang sebenarnya apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Bergetar hatinya bukan gemetar, tetapi begitu disebut nama Allah dia betul-betul ingin mematuhi apapun yang diperintah Allah dan Rasulnya. Misalnya ketika kita masih di rumah ada azan di masjid, kita bergegas. Kenapa? Karena the big boss, bos yang terbesar memanggil kita. Karena the big boss yang memanggil, yang lain kita abaikan. Maka itu disebut dengan iman yang sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang beriman, semakin meningkat dia imanannya. Ada orang kalau dibacakan ayat-ayat Allah makin sepele dia. Sebagai contoh, ada orang yang suka melakukan maksiat lalu dibacakan oleh seorang khatib, seorang ustadz, seorang ulama, dibacakan dalam surat Al-Baqarah misalnya sebagai contoh, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 195. Allah menyatakan wa amtiku fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah. Jangan kamu jatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 195. Ini kalau dibacakan bagi orang-orang yang tidak suka, ini langsung meremehkan. Kenapa? Karena imannya tidak ada. Ketika dia melakukan sesuatu maksiat, jangan kamu jatuhkan dirimu dengan tanganmu sendiri lalu dia sepele. Ini kenapa? Karena dia benci kepada sesuatu yang melarang kebiasaannya. Dalam bahasa sosialnya sudah mendarah daging, kalau dicabut berdarah-darah. Nah, orang seperti inilah yang harus diperhatikan supaya diingatkan. Yang ketiga, orang yang senantiasa dia itu bertawakal kepada Allah. Jadi dia tidak sombong. Walaupun kerjanya sangat bagus, sangat rapi, sistematis, terukur semuanya, itu diserahkan kepada Allah. Yang keempat, senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Inilah kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman. Orang yang seperti ini kata Allah, orang ini akan diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberi keampunan. Yang ketiga, diberi rezeki yang mulia. Maka pada bulan Ramadan ini, kalau kita betul-betul beriman secara kokoh, akan diberikan rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang betul-betul membawa kita keberkahan, kemuliaan, dan kedamaian. Sahabat
sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja pun Anda berada. Inilah barangkali nilai-nilai yang perlu kita perhatikan, bahwa keistimewaan Ramadan itu kalau betul-betul kita beriman dan ikhlas, maka Allah akan betul-betul apresiasi. Allah akan memberikan satu balasan kepada kita, kemuliaan di dunia, kebahagiaan di alam akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.